Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sebagian ikhwah mengingatkan tentang kaidah yang kemarin kita sebutkan, yaitu babul asma' awsa' min babis sifat. Kaidahnya terbalik. Harusnya babus sifat awsa' min babil asma' wa babul akhbar awsa' min babis sifat. Kemudian kelanjutan dari kitab, kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, faslun al-imanu qaulun wa amal. Fasl, iman adalah perkataan dan amal. Iya. Ini rangkaian dari Lumatul I'tiqad. Setelah beliau menjelaskan tentang keimanan terhadap asma wa sifat, kemudian tentang masalah takdir yang bagian dari arkanul iman, maka beliau setelah itu menjelaskan di sini tentang apa keimanan itu secara umum. Iya. Kalau kita perhatikan susunan beliau, memang kelihatannya tidak tersusun dengan tertib yang sedemikian rapi, dalam artian dimulai membahas dari keimanan, kemudian arkanul iman, al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi secara berurut. Nah, bab tentang takdir telah dibahas. Kemudian setelah itu akan diterangkan tentang keimanan terhadap perkara yang gaib. Dan ini berkaitan dengan keimanan kepada al-yaumul akhir. Dan ini tidak ada masalah insyaallah taala dari sisi tertib. Akan tapi yang kita butuhkan, bagaimana prinsip Islam di dalam semua atau di dalam seluruh hal tersebut. Dikatakan di sini oleh Ibnu Qudamah tentang keimanan, iman itu qaul wa amal. Itu judul. Kemudian setelah itu dikatakan oleh beliau, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wal imanu qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil janan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil isyan. Iman itu adalah perkataan dengan lisan. Perkataan dengan lisan. Dan amalan dengan al-arkan, dengan rukun-rukun. Ya, maksudnya amalan dengan anggota tubuh. Wa aqdun bil janan, dan akad keyakinan hati atau keyakinan bil janan dengan hati. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil isyan, dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, secara global definisi iman di kalangan atau menurut ahli sunnah wal jamaah, iman itu secara syar'i ya ini semuanya 5 nun. Ya, kalau ditakbir oleh sebagian para ulama. Nah, dikatakan i'tiqadun bil janan, qaulun bil lisan, amalun bil arkan, yazidu bi ta'atir rahman, yanqusu bi ta'atis syaitan, wa bi ma'siyati ar-rahman. Ya, 5 nun, semuanya nun ya akhirnya. I'tiqadun bil janan, nun akhirnya, meyakini dengan hati. Yang kedua, qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Iya. Yang ketiga, amalun bil arkan, mengucapkan dengan atau beramal dengan anggota tubuh. Kemudian yang keempat, yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan ketaatan kepada Allah ar-Rahman. Ya. Kemudian yang kelima, nun yang kelima, yanqusu bi ta'atis syaitan wa bi ma'siyatir rahman, berkurang keimanan itu dengan ketaatan kepada syaitan atau bermaksiat kepada Allah. Iya. Jadi iman itu di kalangan ahli sunnah adalah qaul bil lisan, ucapan dengan lisan, dan diyakini dengan hati, dan diamalkan oleh anggota tubuh. Ya.
Tiga perkara ini semuanya masuk dalam rangkaian keimanan. Terhitung dalam keimanan. Dan ahli sunnah di dalam masalah keimanan ini berada di tengah-tengah antara dua kutub ekstrim. Yang pertama kutub al-murji'ah. Yang kedua kutub khawarij. Iya. Nah, dan al-mu'tazilah. Tadi dikenal dengan al-wa'idiyah. Kalau orang-orang murji'ah itu beberapa madhab mereka. Iya. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa iman itu hanya sekedar, ya, orang-orang ekstrem murji'ah mengatakan iman itu hanya sekedar hati saja meyakini, hati mengetahui, sudah. Iya. Walaupun tidak diucapkan oleh lisan, tidak beramal, tidak apa-apa. Nah, ini pendapatnya orang ekstrem murji'ah dan juga ekstrem sufi. Sehingga kita lihat sebagian orang-orang tarikat sufiyah, kalau sudah sampai ke derajat hakikat katanya, tidak perlu sholat. Iya. Tidak perlu sholat. Tidak perlu puasa. Berbuat maksiat, tidak ada masalah. Iya. Dan yang lebih gila dari itu, Ibnu Arabi, al-mulhid, al-kafir, yang mengatakan bahwa Fir'aun itu mukmin sejati. Dengan keyakinannya ini, bahwa iman itu cukup mengetahui saja hati, sudah selesai. Iya. Ini murji'ah ekstrim. Murji'ah yang kedua, golongan murji'ah yang mengeluarkan amalan dari penamaan iman. Kalau ahli sunnah tadi iman itu dengan perkataan, perkataan dengan lisan, keyakinan dengan hati, amalan dengan anggota tubuh. Kalau orang-orang murji'ah yang dikenal dengan murji'atul fuqaha, mereka ini mengatakan iya, diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, tapi amalan tidak termasuk dari iman. Amalan tidak termasuk dari iman. Ini perkataan orang-orang murji'ah. Dan lebih khusus lagi, yaitu orang murji'ah, murji'atul fuqaha. Mereka mengatakan amalan bukan syarat dalam keimanan. Dia hanya penyempurna saja, tapi bukan syarat. Ini juga ucapannya murji'ah. Tapi ahli sunnah wal jamaah mengatakan iman itu adalah perkataan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota tubuh. Semuanya ini masuk dalam rangkaian keimanan. Dipahami ini? Ya, pahami tiga pokok ini. InsyaAllah ta'ala ya, berada di atas petunjuk. Kemudian yang keempat, ya, dari nun, bertambah dengan ketaatan. Menunjukkan iman itu bertingkat-tingkat. Dan bisa bertambah, bisa berkurang. Ya. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Makin taat seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, makin banyak dia melakukan ketaatan, keimanannya akan bertambah. Iya. Dan makin banyak dia melakukan maksiat, maka keimanannya akan berkurang. Tentang bertambahnya keimanan akan disebutkan dalil oleh Ibnu Qudamah nanti, ya, tentang 5 perkara ini. Yang jelas Ahlus Sunnah di antara Murji'ah, di tengah di antara Murji'ah dan di antara orang-orang Al-Wa'idiyah, ya, Khawarij dan Al-Mu'tazilah. Kalau orang-orang Khawarij dan Al-Mu'tazilah, orang-orang yang melakukan dosa besar, itu dikeluarkan dari penamaan iman, dianggap kafir. Kalau orang-orang Khawarij, dihilangkan keimanan darinya secara mutlak. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan di antara baina manzilah baina manzilataini, dia kedudukannya antara dua kedudukan, tidak dalam neraka, tidak pula dalam surga. Nah, ini semuanya adalah perkataan yang sesat. Ya. Yang benarnya, keimanan itu ucapan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota tubuh, dan keimanan itu bertambah dengan ketaatan dan kurang kalau melakukan kemaksiatan. Ini global keyakinan ahli sunnah wal jamaah di dalam
masalah al-iman, dalam masalah keimanan. Baik, setelah itu beliau di sini membawakan dalil-dalil tentang 5 perkara ini yang masuk dalam keimanan. Kata beliau, qala Allah Ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Tidaklah mereka diperintah kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah, mukhlishina lahud-din, dalam keadaan mengikhlaskan agama itu untuknya. Hunafa'a, ya, hanif, condong kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Wa yuqimus salah, menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Apa sisi pendalilannya? Kata Ibnu Qudamah, faja'ala ibadatallahi ta'ala wa ikhlasul qalbi wa iqamas salati wa ita'az zakati kullahu minad din. Di sini dalam ayat ini Allah menjadikan ibadah. Dan ibadah itu banyak rangkaiannya. Ada ibadah hati, ya, ada dengan lisan, dan ada dengan anggota tubuh. Amalan hati, hati punya amalan. Takut kepada Allah, mengharap kepada Allah, bergantung kepada Allah, cinta, ya, kebencian, ya, al-bughd fillah, benci karena Allah. Ini semua dari perkara rangkaian amalan hati yang masuk dalam keimanan, masuk dalam ibadah. Demikian pula amalan lisan, amalan anggota tubuh, menyingkirkan gangguan dari jalan misalnya, atau rangkaian dari amalan lisan, amalan tubuh dan hati, seperti salat misalnya, haji. Ini semuanya masuk dalam rangkaian keimanan, dalam rangkaian ibadah. Nah, di sini Allah menjadikan ibadah, ya, yang ibadah ini meliputi 3 perkara itu tadi, ya, dengan hati, lisan, dan anggota tubuh. Ibadah hati, ibadah lisan, ibadah tubuh. Wa ikhlasul qalb, dan mengikhlaskan hati. Wa iqamas salat, mendirikan salat. Wa ita'az zakat, mengeluarkan zakat. Semuanya dianggap dari agama, semuanya bagian dari keimanan. Iya, menunjukkan bahwa iman itu kadang dengan ucapan, atau iman itu ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh, dan keyakinan dengan hati. Itulah iman. Dibawakan dalil berikutnya dari hadis. Kata beliau, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha syahadatu an la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Iman itu bid'. Bid' angka 3 sampai 9. Itu bid'. Wa sab'una, dan 3 sampai 9 berarti 73 sampai 79 syu'bah, cabang. Dalam satu riwayat diterangkan 73. Dan ada riwayat menerangkan 63. Iya. Tapi semuanya di dalam as-sahih. Dikatakan dalam hadits ini oleh Ibnu Qudamah, a'laha syahadatu an la ilaha illallah. Paling tingginya adalah syahadat an la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Sampai di sini haditsnya dibawakan oleh Ibnu Qudamah. Kalau dilanjutkan lagi haditsnya sedikit, ya akan sempurna sebenarnya pendalilan. Kelanjutan haditsnya, wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu bagian dari keimanan. Kalau kita gabung 3 ini, terkumpullah semua keimanan. Dikatakan iman itu 73 sampai 79 cabang. Antara itu. Kemudian dikasih 3 contoh yang mewakili keimanan ini. Yang pertama, syahada an la ilaha illallah, persaksian an la ilaha illallah. Iya. Persaksian itu dengan apa? Namanya mempersaksikan dengan lisan. Tapi tentunya ini harus diikuti dengan
keyakinan dalam hati, kan begitu? Iya. Jadi persaksian dengan lisan ini mewakili ucapan, al-qaulu bil lisan. Wa adnahu imatatul adha anit tariq, yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini perbuatan. Amalun bil arkan, berbuat dengan anggota tubuh. Ya kan? Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu bagian dari keimanan. Rasa malu itu amalan apa? Hah? Amalan hati yang nampak pada anggota tubuh. Iya. Kan begitu? Kalau begitu mewakili, dikasih 3 contoh, ya, isyarat mewakili keimanan itu demikian. Jadi iman itu sekali lagi ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, amalan dengan anggota tubuh. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dibawakan di sini dalil oleh Ibnu Qudamah yang menjelaskan tentang bertambahnya keimanan. Ya. Baik. Kata beliau rahimahullah, faja'ala al-qawla wal amal minal iman. Maka Allah menjadikan perkataan dan amalan itu bagian dari keimanan. Ya. Ini penekanan betul bahwa ucapan dan amalan itu bagian dari keimanan. Ini bantahan terhadap ahlul bid'ah. Orang yang mengatakan keimanan itu dalam hati saja, tidak butuh diucapkan, tidak butuh diamalkan. Atau yang mengatakan ucapan saja dan keyakinan tidak perlu amal. Iya. Nah, itu tidak benar. Penekanan bahwa dalam hadis ini Nabi SAW menjadikan perkataan dan amalan itu bagian dari keimanan. Kemudian beliau bawakan dalil tentang bertambahnya dan kurangnya keimanan. Kata beliau, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fazadathum imana, maka mereka pun bertambah keimanan. Ya, lihat ya, bertambah keimanan. Menunjukkan bahwa keimanan itu bertambah. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, liyazdadu imanan, supaya mereka bertambah keimanan. Dan ayat yang semisal dengan ini dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali yang menunjukkan tentang bertambahnya keimanan. Iya. Nah, kemudian setelah itu beliau bawakan hadis yang menunjukkan tentang iman itu bisa berkurang. Kata beliau, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqala burr aw khardal aw darra min al-iman. Keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada seberat burra, ya, burra gandum, khardala atau khardala ini biji khardal, darrah bijian yang paling kecil, minal iman, dari keimanan. Walaupun sebiji kecil dalam keimanan dalam hatinya mengucapkan la ilaha illallah, dan ada ya, dalam hatinya keimanan, ya, mithqala burr, maka dia keluar dari neraka. Ini menunjukkan bahwa kata Ibnu Qudamah, faja'alahu mutafadilan, maka Allah menjadikan iman itu bertingkat-tingkat. Menunjukkan ada yang kurang keimanannya, ada yang bertambah. Dan nusus adillah dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan bahwa keimanan itu bertambah dan berkurang itu sangat banyak sekali. Baik, sekiranya pokok di dalam masalah keimanan.